menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Bukan harus kooperatif ya, jangan menghindar dari masalah gitu. Kalau memang aku salah ya aku bakal apa yang aku lakukan ya aku bakal bertanggung jawab. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi. Pemirsa, aksi DJ Dinar Candy yang menggunakan bikini di pinggir jalan untuk mengungkapkan kekecewaannya, kerisauannya, mengungkapkan suaranya terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM sempat membuat heboh di tengah masyarakat. Ada yang meradang dan ada juga yang secara terbuka memberikan dukungan. Memang hak untuk berpendapat, berekspresi ini untuk setiap individu dilindungi oleh undang-undang. Namun dalam berekspresi, dalam berpendapat, haruskah melanggar etika dan norma-norma yang ada? Ini yang akan menjadi pembahasan kami di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Ya, lalu apa sebenarnya motivasi Dinar Candy berekspresi dengan aksi yang dibilang cukup nyentrik dan menarik banyak perhatian orang, bahkan juga menarik pro dan kontra, menuai pro dan kontra. Nah, malam hari ini saya akan berbincang langsung dengan Dinar Candy yang sudah hadir. Selamat malam, Dinar. Selamat malam. Apa kabar? Ya, begitulah. Begitulah gimana? Kayaknya berat nih, gimana kondisinya? Sehat atau masih stres katanya ya? Masih stres? Iya, kalau dibilang stres ya ini berat buat saya karena ini kan saya pertama berurusan dengan hukum, makanya saya masih kayak shock dan ya tekanan gitulah ke diri saya sendiri. Tapi yang pertama-tama saya mau minta maaf dulu kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia atas tindakan atau kelakuan saya yang sebelumnya ya itu yang berbikini tidak pada tempatnya. Saya sangat menyesali itu dan saya ingin minta maaf. Semoga masyarakat di luar sana bisa memaafkan atas tindakan saya. Seperti itu. Mudah-mudahan didengarkan oleh masyarakat ya. Tapi pertanyaan saya, apa sih yang membuat Dinar itu berpikiran untuk berbikini, untuk protes, mengungkapkan kekecewaan, berbikini di pinggir jalan? Jadi kan setiap orang tuh mungkin apalagi lagi COVID gini ya, lagi PPKM seperti ini, punya kesetresan masing-masing. Jadi selama 4 bulan ini memang saya ada penekanan pekerjaan dan saya tuh gimana caranya saya mencari nafkah. Saya bingung, kayak kesetresan saya terlalu memuncak karena banyak masalah yang saya hadapi selama 4-5 bulan ke belakang ini. Dan akhirnya mungkin ada orang yang bisa ngehandle kesetresan itu tersebut. Nah, aku tuh orang yang sudah kayak aku udah nggak kuat nih, aku harus melakukan hal apa. Dan akhirnya tuh ternyata aku bereaksi seperti itu dengan spontanitas seperti itu. Tapi orang-orang di sekeliling Anda nggak ada yang mengingatkan, nggak usah lah nanti kelewatan batas atau bahkan mungkin nanti berujung dengan jadi orang-orang di sekeliling aku, jadi aku tuh sebenarnya kayak orang yang paling dituakan di situ. Jadi aku tuh satu rumah bersama adik-adik aku dan asisten aku dan manajer aku, dan mereka tuh orang-orang yang aku kontrol selama ini. Jadi ketika aku ada masalah yang berat, ketika aku mau curhat ke mereka tidak mendapatkan solusi,
untuk aku sendiri, kayak misalkan oh aku punya masalah ini, tapi karena mereka orang yang ya mereka itu kayak ya udah bawahan aku, jadi mereka tidak bisa mengasih solusi yang terbaik. Akhirnya itu masalah-masalah yang aku pendem dalam hati, dalam otak aku semakin memuncak, yang pada akhirnya yang kemarin itu. Oke, selama ini profesinya sebagai DJ ya? Sebagai DJ. Selama pandemi praktis nggak bisa untuk bekerja ya? Tidak bisa bekerja sama sekali. Oke, selama pandemi COVID ini berlangsung, kemudian Anda bagaimana untuk survive ketika tidak bisa lagi perform sebagai DJ? Saya survive kayak saya suka ikut-ikutan acting dan yang lainnya. Cuman kan ternyata saya tidak berkompetensi di situ dan kayak jauh berbeda. Biasanya saya kan kayak show itu kayak ya udah aku nge-DJ satu jam, habis itu dibayar, besoknya pulang lagi ke Jakarta, seperti itu konsepnya. Tapi ketika ternyata terjun ke dunia entertain kayak acting tuh bisa menyita waktu yang banyak. Misalkan harusnya aku kayak satu episode tuh bisa 2 hari kayak gitu. Sementara biasanya aku cuman dapat uang tuh sejam, ya udah gitu. Penghasilan kalau dibandingkan penghasilan dari DJ dengan sekarang yang kamu lakukan? Jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi aku harus ekstra ngeluarin tenaga dan tanggung jawab aku banyak. Jadi ya itu yang bikin aku mungkin stres memuncak. Tapi bukan berarti aku gila gitu ya, stres gitu. Stres, tertekan ya. Betul. Tapi Dinar, kalau kita lihat kan di luar sana banyak loh orang-orang yang mungkin kondisinya jauh tidak beruntung, tidak seberuntung Anda yang masih bisa main di jadi co-host, acting di komedi dan lain-lain. Artinya kan ada kondisi yang lebih sulit sebenarnya orang-orang di luar sana. Anda masih beruntung, masih punya pekerjaan kan sebenarnya ya? Nah itu, jadi tingkat kesetresan orang tuh berbeda-beda. Aku juga kalau tidak bekerja, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi di situ tuh aku mencoba buat survive. Gimana caranya Dinar kamu bisa makan? Gimana caranya Dinar kamu masih bisa transfer ke orang tua kamu? Gimana caranya kamu bisa ngasih jajan ke adik kamu? Dan asisten aku harus dibayar tiap bulannya. Nah itu aku gimana caranya aku mendapatkan uang, ya akhirnya berjuang keras, akhirnya masuk ke dunia itu. Tapi ya bayarannya berbeda jauh dari sebelumnya gitu. Dan juga nggak sesuai sama passionnya. Tidak sesuai. Tapi paling enggak kan masih ada penghasilan ya. Tapi itu karena kerja keras, karena kemauan aku. Walaupun aku itu kayak memaksakan diri sebenarnya. Cuman ya itu kemauan orang mau berjuang atau enggak. Cuman ya Dinar kayak kemarin ya kelepasan lah. Membuat maksudnya tuh tindakan seperti itu memang itu tidak patut dicontoh buat masyarakat Indonesia dan tidak patut ditiru. Karena Dinar pernah mencantumkan di bawah itu kayak Dinar stres, jangan tiru adegan ini karena ini memang cara berekspresi saya ketika saya memang aku udah nggak kuat gitu, aku stres banget gitu. Oke. Tapi ketika melakukan aksi itu nggak ada sepanjang jalan itu orang responnya gimana di sekitar Anda waktu itu? Nah kalau itu kan kemarin udah di penyidikan, jadi ya nanti aku menghormati proses hukum itu sudah di penyidikan. Sewaktu Dinar melakukan aksi berbikini di pinggir jalan, merhatiin nggak orang-orang di sekeliling? Jadi itu waktunya responnya? Sebentar banget, kayak 28 detik. 28 detik. Dan tidak ada orang yang ngeh, jadi itu bocornya memang ya aku upload, jadi tidak ada bocor dari kamera orang. Emang sengaja upload sendiri berarti ya? Iya. Itu nggak berpikir wah nanti akan bermasalah nih upload sendiri segala macam? Nah, apa emang udah biasa nih ya, biasalah posting-posting dengan pakaian foto dengan bikini udah biasa juga kan kalau dicek di Instagram? Aku tuh yang pertama aku buta hukum dan tidak mengerti juga apa yang aku lakukan tuh ternyata sefatal ini. Ya waktu itu aku ya udah kayak nggak panjang pikir, kayak udah upload aja gitu. Yang upload adiknya sendiri ya? Aku. Di akunnya Dinar sendiri dilakukan oleh sang adik yang direkam. Dan itu upload cuma 3 jam doang. 3 jam karena kan banyak orang yang bereaksi. Aku pikir wah ini kayaknya nggak baik, aku delete. 1 jam kemudian ternyata aku dicari. Taunya dicari gimana waktu itu kronologisnya? Ada yang nelfon, ada yang datang? Ada yang telepon dari beberapa teman, Dinar kamu kayaknya dicari polisi deh. Aku merasa aku kan gak ngapa-ngapain, kenapa dicari? Karena aku memang waktu itu tidak sadar apa yang aku lakukan itu ternyata berdampak tidak baik gitu. Ada dampaknya, tidak hanya tidak baik, ada dampaknya juga berbuntut hukum, kasus hukum. Betul, gitu ya. Sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Dua Sisi akan
Kembali untuk Anda pemirsa usai jeda sesaat lagi.